kan ada yang salah kalau sampai dia lebih laku daripada Injil. Betul nggak saudara? Karena Injil ini luar biasa. Secara fakta Injil ini adalah kebutuhan semua orang. Karena di dalamnya ada pengampunan, ada keselamatan, ada kesembuhan, ada kelepasan, ada damai sejahtera, ada sukacita. Renungkan, bukankah hal ini merupakan kebutuhan pokok semua manusia? Dan lebih konyolnya dan lebih celakanya lagi, Injil ini gratis, narkoba itu bayar. Saudara mikir gak sih yang begini? Loh, mengapa yang gratis itu gak laku, lalu yang bayar itu laku? Dan lebih celakanya lagi, setiap hari semua media, cetak maupun elektronik maupun TV, tidak ada hari tanpa berita tentang narkoba dengan semua tetek bengeknya, ya atau tidak? Tiap hari. Dan semua orang itu tahu akibatnya itu kayak apa. Baik yang jual, yang buat, yang mengkonsumsi, semuanya negatif dan jelek. Loh, kenapa kok tetap laku? Jawabannya adalah 3 hal yang salah dari gereja. Manajemen yang salah dari gereja, marketing yang salah dari gereja, dan packaging Injil yang salah dari gereja. Betul? Jawab, ya atau tidak? 3 hal ini. Gereja tidak belajar manajemen, gereja nggak belajar marketing, gereja nggak belajar packagingnya. Contoh aja, nggak mungkin ada salesman perfume, begitu dia datang ke kantor kita, terus kita cium bau sesuatu, tapi dia nawarin perfume, bau badannya saya minta ampun. Ngerti ilustrasi ini? Ya mana laku perfumenya? Saya harus nangkap ini. Kasihan Tuhan. Yang berikut, penyakit, saudara. Orang ngerti nggak? Melihat penyakit sekarang. 2 hari lalu saya baca berita, ditemukan tanggal 11 Mei yang lalu, penderita kanker payudara termuda di dunia, seorang gadis umur 9,5 tahun. Dokter heran, kok bisa? Nah, saya suka ngikuti berita seperti itu. Saudara sering dengar bayi-bayi sudah kena kanker. Tanggal 14 yang lalu saya ditelepon, tapi saya nggak ada waktu. Seorang bayi umur 47 hari gagal ginjal, dan dia harus cuci darah. Loh, ini dari mana masuknya? Tanggal 5 Mei saya dapat data yang mengagetkan. Setiap 20 menit di dunia ini dideteksi 1 anak kena autis. Setiap 20 menit. Sehari berapa? Saudara, sampai hari ini saya harus ngaku salah. Saya tidak akan pernah bisa, kalau saya nggak dikatakan nggak mau, mendoakan orang sakit gagal ginjal. Saya paling tidak tahu. Silakan dimaki-maki, saya nggak tahu. Lebih-lebih kalau yang sakit itu orang miskin. Kenapa? Karena kalau orang gagal ginjal, 1 kali cuci darah itu antara 1,3 sampai 1,6 tergantung rumah sakit. Dan minimal seminggu 2 kali darah itu. Kalau mereka miskin lalu minta saya doakan, saya nggak akan bisa berdoa tanpa saya keluar uang. Nah, tapi kalau saya keluar uang cuma sekali saja, apa gunanya? Ngerti maksud ini, saudara? Nah, ini kan setan semua yang bekerja. Lalu gereja pesta terus tiap ibadah tanpa melihat penderitaan orang. Siapa langganan Jawa Pos? Tolong angkat tangan. Ada? Bisa ada langganan Jawa Pos? Kalau tidak ada, saya minta saudara cari. Cari Jawa Pos yang pas tanggal 20 berapa tadi? Kenaikan tanggal berapa itu? 21. Cepat cari. Ada sebuah tulisan. Dia orang Indonesia, tapi sudah tinggal di Roma, Italia. Pakai nama Tionghoa. Renungan hari kenaikan Isa Al-Masih. Nah, saya tertarik baca karena bagian pertama dia bahas tentang lumpur lapindo yang ini tahun ketiga. Waktu saya baca pertama sambil mikir, lalu apa hubungannya lumpur lapindo dengan kenaikan Tuhan? Kan menarik bukan? Coba cari koran itu, Jawa Pos. Wih, hebat sekali. Dia orang Katolik, karena dia tulisan dengan. Nah, setelah itu selesai lumpur, dia ngomong, apa yang kita harus buat?
Kalimatnya dibesarkan, dijublik begini. Betapa kejamnya gereja ketika harus berdiri dengan megah sekian miliar, tapi di tengah-tengah orang yang lapar dan nggak bisa sekolah. Bangunan itu begitu megah. Dihubungkan rumpur lapindo dengan doa Bapa kami. Kegagalan gereja adalah membuat surga turun ke bumi. Dan dia mengupas tentang berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya pada hari ini. Dia berkata, sebelum gereja bisa memberi makan orang lapar setiap hari, sehingga mereka pun bisa menikmati apa yang kita doakan, berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya pada hari ini, maka gereja gagal jadi gereja. Hebat sekali. Saya nggak pernah dengar baru hari itu ada fotonya juga. Begitu saya di Jawa Pos 21 Mei. Jadi penyakit aja semakin banyak seperti ini, sudah. Lihat dunia takut flu burung belum selesai, flu babi. Nah, itu kan aneh. Kenapa bisa begitu? Kejadian 1:26. Bagaimana surga memberi kita mandat, bukan tugas. Beda loh, saudara. Betul nggak? Mandatory dengan tes itu beda. TASK itu dengan mandatory jauh lebih tinggi dan lebih berat mandatory. Mandat surga kepada manusia adalah mengelola bumi. Waktu bulan Desember 2 tahun yang lalu di Bali ada konferensi tentang World Climate. Harusnya itu gereja juga yang bicara, karena kita punya tugas, punya mandat. Banyak ayat-ayat di Alkitab yang gereja gak pernah singgung. Sudah lihat kejadian 1:26, coba perhatikan. Bagaimana kita diberi mandat untuk mengelola seluruh alam semesta ini. Berapa persen pendeta yang saudara pernah dengar dan bisa ngurus hal seperti ini, seperti yang saya sampaikan? Sedikit sekali. Sehingga gereja nggak pernah tahu mandatori ini. Kita hanya tahu asal datang ke gereja jangan lupa membawa kolektor. Cuma itu tugasnya. Maaf, ada yang lain yang perlu kita kerjakan. Kalau kita nggak mau siap, celaka dunia ini, celaka sekali. Mari kita buka Efesus 1. Efesus 1 ayat yang ke-19. Dan baca dulu Efesus 1 ayat yang ke-19. Dan betapa hebat apanya? Kuasanya bagi siapa? Bagi kita yang percaya. Stop. Berarti menurut firman ini, saya ganti kata gereja. Betul bukan? Kan kita gereja bukan? Orang yang percaya Tuhan Yesus itu gereja. Berarti menurut firman ini, gereja itu adalah lembaga. Kalau saya pakai istilah kabel, saudara, maka gereja itu adalah kabel yang dialiri sebuah voltase yang sangat hebat. Dari sepengetahuan saya, dari setiap hari jalan dan tegangan tinggi itu biasanya 240.000 volt. Kita ini adalah yang dipercaya oleh surga, dialiri sebuah kuasa yang sangat hebat. Betul? Sadar ini, betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Sehebat apa kuasa itu? Sesuai dengan kekuatan kuasanya, kuasa Bapa di surga yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati. Stop dulu. Memang sampai hari ini kita nggak punya gambaran secara akurat dalam arti angka berapa besar kuasa yang Bapa pakai untuk membangkitkan Yesus. Tapi caranya ngitung begini, saudara. Lihat nomor 1 dari luar dulu ya, dari luar. Ada meterai Pilatus, betul nggak? Di pintu kubur Yesus ada meterai Pilatus, bukan? Lalu ada sekian belas penjaga. Yang kedua, yang ketiga batu itu sendiri. Betul? Yang keempat, kuasa kematian itu. Hari sudah mati. Nah, yang paling hebat, seluruh kekuatan iblis itu menahan Yesus di kubur. Betul? Seluruh kekuatan neraka itu menahan Yesus untuk tetap di dalam kubur. Nah, kira